Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMK Mutiara yang sedang PKL, tetap semangat ya. Pak Yudi doakan semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani PKL, dan semoga apa yang kalian cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Yudi akan menyampaikan elemen ekonomi bisnis dan administrasi umum pada modul pertama, yaitu tentang masalah ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk memahami masalah pokok ekonomi, yang kedua mengidentifikasi konsumen digital, yang ketiga menganalisis contoh masalah ekonomi, yang keempat, menganalisis kaitan biaya peluang dengan masalah ekonomi. Yang kelima, menganalisis masalah ekonomi di Indonesia. Dan yang keenam, memahami transformasi bisnis digital. Pada video pertama ini, kita membahas terlebih dahulu masalah pokok ekonomi. Dan untuk video berikutnya, kita akan membahas konsumen digital dan biaya peluang. Masalah ekonomi merupakan hal yang umum dijumpai dalam kehidupan di masyarakat. Ada banyak perspektif atau pandangan yang digunakan dalam upaya penyelesaian masalah ekonomi yang sering terjadi di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi konvensional, masalah ekonomi disebabkan oleh kelangkaan. Sedangkan dalam perspektif perbankan syariah, masalah ekonomi dipandang akibat distribusi yang tidak merata. Untuk mengatasi masalah ekonomi tentu diperlukan pemahaman yang cukup terkait ilmu ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas lebih lanjut mengenai masalah ekonomi. Hakikat masalah pokok ekonomi muncul karena keinginan dan kebutuhan manusia melebihi sumber daya yang tersedia. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi, maka semakin banyak keinginan yang ingin direalisasikan. Hal ini menunjukkan sifat manusia yang tidak pernah puas dan selalu merasa kurang, sehingga terjadi kelangkaan sumber daya. Spesifiknya, masalah pokok ekonomi terbagi menjadi masalah pokok ekonomi yang berdasarkan pada teori klasik dan teori modern. 3 masalah pokok ekonomi berdasarkan teori klasik meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses membuat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila sumber-sumber ekonomi tidak terpenuhi, akan memunculkan masalah produksi. Ketika masalah produksi muncul, tentu juga menimbulkan masalah di bagian lainnya. Barang atas jasa menjadi langka saat produksi yang diharapkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Akibat kelangkaan tersebut, harga barang atau jasa menjadi tinggi sehingga terjadilah inflasi. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Setiap bisnis yang berkecimpung di bidang pemindahan produk dari satu tempat ke tempat lainnya harus menghadapi tantangan-tantangan dalam bentuk logistik dan distribusi. Beberapa contoh permasalahan di bidang distribusi antara lain rantai distribusi yang panjang, distributor yang susah diatur untuk negosiasi harga, dan masalah krusial yang lain seperti jalan rusak, ketidakpastian ketersediaan energi, dan kemacetan. Akibat dari permasalahan tersebut, harga pasar menjadi bergejolak. Kondisi ini banyak dialami oleh semua pelaku bisnis, baik bisnis konvensional maupun bisnis digital. Kemudian yang berikutnya adalah masalah konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa secara bertahap atau menghabiskan secara langsung. Masalah konsumsi yang dialami konsumen yakni dapat atau tidaknya barang atau jasa untuk memenuhi semua kebutuhannya. Perilaku konsumsi setiap orang tentu berbeda-beda. Hal ini terjadi karena setiap orang dipengaruhi oleh faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen.
Faktor ini meliputi pendapatan konsumen, selera konsumen, komposisi rumah tangga, motivasi konsumen, dan kebiasaan konsumen. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri konsumen atau berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal konsumen. Faktor ini meliputi harga barang, kebudayaan, barang pengganti, modal barang, dan status sosial. Untuk selanjutnya, kita akan membahas masalah pokok ekonomi modern. Terbatasnya bahan baku dalam melakukan proses produksi merupakan masalah ekonomi modern. Keterbatasan sumber daya tersebut disebabkan kebutuhan manusia yang beragam dan sulit dikendalikan. Semakin banyak dan rumit kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan masalah ekonomi dan ketergantungan sosial. Masalah ekonomi modern menjadi salah satu masalah krusial di seluruh dunia karena berhubungan dengan kebutuhan banyak orang. Permasalahan ekonomi pada era modern semakin kompleks. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan ekonomi tersebut. Hal ini karena perekonomian tidak dapat berhenti. Ketika proses ekonomi berhenti, sebuah bangsa juga ikut berhenti. Berikut diuraikan masalah pokok ekonomi menurut Paul Samuelson, yaitu yang pertama adalah what to produce atau apa yang harus diproduksi. Unsur pertama dari masalah pokok ekonomi modern berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi. Produsen harus memprioritaskan produksi suatu barang atau jasa yang sedang dibutuhkan agar tepat sasaran dan terjangkau oleh masyarakat seluas-luasnya. Contoh lainnya, jelang hari Lebaran tiba, bahan-bahan pokok menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga produsen bahan-bahan pokok akan meningkatkan produksi sembako. Mereka akan menunda proses produksi barang atau jasa yang kurang mendesak dan kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah how to produce. Bagaimana cara memproduksinya? Setelah selektif dalam memproduksi barang dan jasa, produsen juga harus menentukan cara dan metode terbaik untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Karena terbatasnya sumber daya yang ada, maka produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efektif dan efisien. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kertas bisa memproduksi kurang lebih 19 juta ton produk tisu, kemasan makanan, kertas, dan pulp secara efektif dan efisien setiap tahunnya. Mereka menggunakan serat yang diperoleh dari 100% kayu perkebunan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, terbarukan, dan dapat didaur ulang kembali. Selain itu, mereka menerapkan proses manufaktur berefisiensi tinggi untuk melestarikan lingkungan. Kemudian yang ketiga, for whom to produce, untuk siapa diproduksi. Ini hampir sama dengan masalah ekonomi klasik, yaitu terkait distribusi. Produsen harus memikirkan siapa calon pembeli barang atau jasa. Masalah ini meliputi pasar mana yang dituju, bagaimana demografinya, berapa kisaran penghasilannya, jenis kelamin, serta usia. Misalnya, perusahaan air minum memproduksi air mineral dengan pH tinggi dengan target pasar keluarga kelas menengah ke atas yang peduli dengan kesehatan. Jika dituangkan dalam sebuah tabel, berikut perbedaan masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Silakan kalian pelajari, nanti pada saat kalian selesai PKL kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum saya akhiri video berkaitan tentang masalah pokok ekonomi, kalian juga harus mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi seperti video yang kalian lihat ini, dan sebutkan contohnya satu-satu. Ya, nanti pada saat kalian sudah selesai PKL, kita bahas sama-sama. Demikian dari Pak Yudi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.